Dari cuplikan awal, kita itu diperlihatkan sebuah keluarga yang berada di supermarket gitu. Tapi keadaannya itu benar-benar sepi, kayak kota mati gitu. Lalu ada adegan di mana ibu dari keluarga ini tuh sedang mengambil obat untuk anaknya secara pelan-pelan. Judulnya aja A Quiet Place, berarti benar-benar nggak boleh ngeluarin suara. Kalau berak gimana ya? Setelah itu ada adegan seorang anak kecil yang menginginkan sebuah mainan pesawatan yang ada bunyinya itu loh. Gue dulu pas kecil punya loh, nggak tanya. Lalu ayah dari anak tersebut itu melepaskan baterai yang ada di mainan pesawat tersebut sambil mengatakan kalau mainan tersebut tuh terlalu berisik. Tapi kan baterainya udah copot bang. Kakaknya merasa kasihan, akhirnya memberikan mainan tersebut ke adiknya. Namun tanpa diketahui adiknya itu diam-diam membawa baterainya. Kemudian ada adegan tegang jir. Ternyata adiknya itu memasukkan baterai ke mainan pesawatnya tadi yang otomatis bakal ngeluarin suara yang membuat para monster itu langsung mencari sumber suara tersebut. Ayahnya itu ingin menyelamatkan anaknya, namun Allahualam Tuhan berkata lain, anaknya pun diambil sama monster tersebut. Tamat. Canda ya goblok, ini dia alur film A Quiet Place. Iyo, gijil banget suara gua. Adegan selanjutnya udah skip time ya, udah 472 hari berlalu. Mereka di sini tuh udah benar-benar mempersiapkan segala cara untuk keluar dari tempat itu. Ketahuan dari foto ini ya, New York itu kena lockdown gara-gara corona. Ya enggak lah, tolol bercanda. Ada juga tulisan di situ yang bertuliskan what is the weakness. Nah, mereka belum tahu kelemahan si monster tersebut. Di adegan ini juga si ayahnya itu bahkan benar-benar membuat catatan kota-kota yang terserang monster. Kemudian ada adegan si ibu ini mempersiapkan mainan untuk kelahiran anaknya White loh. Lah, itu pas berkembang biak tanpa ngeluarin suara gimana coba? Emboh lah, hanya pembuat film yang tahu. Si ibu juga benar-benar mempersiapkan alat-alat agar pas melahirkan nanti tuh bunyinya itu nggak ngeluarin suara. Ya Tuhan, menderita banget cuy. Di sini juga ada adegan kedua anaknya itu menempelkan koran. Ya pokoknya itulah yang fungsinya buat mengendapkan suara. Pada nanya nggak mereka masaknya gimana tanpa menimbulkan suara? Ya beginilah, entahlah itu gimana caranya. Yang pasti itu tata cara memasak tanpa menimbulkan suara. Mereka kalau makan pun menggunakan daun. Kemudian ada adegan di mana kedua anak ini tuh sedang bermain monopoli. Namun tanpa disengaja adiknya ini menyenggol lampu yang mengakibatkan lampunya tuh jatuh dan menimbulkan suara. Ayahnya tuh begitu panik dan langsung memperhatikan sekitarnya. Tapi untunglah monsternya itu tidak menyerang mereka. Di adegan ini juga sang ayah itu sedang membuat alat pendengar manusia. Nah, alat ini tuh nanti sangat berfungsi untuk mengusir monsternya. Kemudian di hari ke-473, ayahnya ini sedang menaburkan pasir di tanah. Fungsinya ya kalau diinjak jadi tidak menimbulkan suara. Dan kalau misalnya di tanah kan ada batu-batu kerikil, sakit kalau diinjak tanpa menggunakan sandal. Ya kalau pakai sandal kan ada suaranya gitu. Adalah serba salah. Di bagian ini juga mereka itu sampai nandain bagian yang mana kalau diinjak nggak nimbulin suara. Niat banget cuy, itu kan kayu ya, kalau asal injak pasti nimbulin suara, cekit gitulah pokoknya. Yang rumahnya kayu pasti tahu kayak gua. Kemudian ada adegan si ayah ini mengajak anak laki-lakinya untuk pergi memancing. Namun si anak ini begitu takut. Kepribadiannya tuh berbeda dengan kakak perempuannya. Kakak perempuannya ini ingin sekali ikut membantu dengan ayahnya. Namun dilarang, akhirnya ia pun ngambek dan pergi ke tempat yang waktu itu adiknya meninggal. Dan akhirnya si ayah dan anak laki-lakinya pun sampai di sungai. Nah, pas ayahnya itu ingin memberikan ikan ke anaknya, ikannya itu loncat. Anak itu kayak takut, panik, takut monsternya datang. Terus ayahnya itu bilang gini,
Kemudian ayahnya itu nyuruh anaknya agar dekat sama air terjun. Nah, di sini ayahnya ngasih tahu kalau teriak di sini tuh nggak apa-apa. Soalnya suara kita itu tenggelam sama suara air terjunnya. By the way, cuy, ingat adegan ini, ingat sama paku ini ya. Ingat baik-baik sama paku ini. Kemudian anaknya itu bertanya, kenapa kakaknya tidak boleh ikut? Anaknya itu mengira kalau ayahnya itu menyalahkan kakaknya atas kematian adiknya. Ayahnya itu menjelaskan kalau itu bukan salah siapa-siapa. Udah takdir cuy, mau diapain lagi? Padahal ayahnya itu sangat menyayangi anak-anaknya. So sweet. Setelah selesai memancing, kemudian ada adegan di mana kakek tua ini sangat sedih melihat istrinya telah mati. Nah, si ayah tuh ngasih tahu buat diem, namun si setan ini malah teriak. Alhasil sang ayah dan anaknya tuh langsung lari dan bersembunyi. Dan monster tadi tuh langsung mencari sumber suara tersebut dan memakan kakek tadi, mampus. Berikutnya ada adegan si ibu ini sudah mengeluarkan air ketuban. Nah, bagian ini mereka harus melawan monsternya. Ingat paku ini kan? Nah, si ibu itu nggak sengaja injek pakunya. Fuck, bayangin cuy, keinjek paku tanpa ngeluarin suara. Gimana rasa sakitnya? Kalau aku anjir udah teriak sambil guling-guling gitu. Setelah itu si ibu ini memberikan sinyal gitu agar si ayah tahu kalau ibunya itu mau melahirkan. Ketika si ibu ini mau naik tangga, anjir, monsternya ada di atas dong. Akhirnya si ibu itu memasang alarm gitu. Nah, pas alarmnya bunyi, nyala, si monster itu langsung mengincar suaranya. Pas monsternya tuh ngincar suaranya, si ibu itu menyempatkan diri buat naik ke tangga. Tapi pas dicek di luar, nyatanya masih ada monsternya dong. Setelah itu ada scene dimana ayahnya yang baru pulang mancing itu dikagetkan sama sinyal yang ibunya tadi nyalakan. Sang ayah pun langsung lari. Setelah itu di sini ayahnya ngasih tahu ke anaknya kalau kau harus membuat suara berisik yang keras supaya ibunya bisa melahirkan dengan selamat. Si anak pun menurut dan langsung mencari tempat untuk menyalakan kembang api. Setelah itu ada scene dimana si ibu ini benar-benar sudah gak tahan lagi buat ngeden. Tapi untunglah anaknya itu sempat menyalakan kembang api yang membuat monsternya itu langsung pergi ke tempat itu. Dan si ibu melahirkan dengan selamat. Alhamdulillah. Kemudian anaknya ini sempat hampir nangis gitu. Nah, agar suara anaknya itu nggak kedengeran, akhirnya anaknya itu ditaruh di kotak gitu. Tenang, ada oksigennya kok, jadi bisa bernapas, aman-aman. Setelah itu ada scene dimana monsternya ini hampir memakan si anak perempuan ini. Siapa sih namanya? Nggak dikasih tahu loh di filmnya, nggak tahu aku. Nah, si monster ini tuh ternyata memiliki kelemahan dengan suara alat pendengar manusia yang membuat mereka akhirnya pergi. Lihat aja cuplikannya, susah aku jelasin. Kemudian si ibu ini sempat mimpi buruk lagi, mimpi buruk yang anaknya waktu itu meninggal. Dan si ibu itu bertanya kepada si ayah, kemana anak-anaknya? Dan ibunya itu nyuruh ayahnya untuk mencari anak mereka. Dan ayahnya pun OTW untuk mencari anak mereka. BTW si ibu ini juga menyalahkan dirinya gitu loh, gara-gara kematian anaknya yang terakhir itu. Seandainya kalau ibunya itu gendong anaknya, pasti anaknya nggak mati gitu ya kan. Kenapa waktu itu kamu nggak gendong dia, ibu? Dahlah. Kemudian si ayah pun bergegas mencari anaknya tanpa disadari ada air yang bocor. Ya, air yang bocor kayak mana sih jelasinnya? Pokoknya itu ada yang bocor lah. Nah, kemudian di sini sang ayah itu melihat CCTV, berharap dapat melihat anaknya, namun nyatanya zong. Setelah itu, si ibu ini sadar kalau airnya itu bocor dan bahkan hampir memenuhi isi kamarnya. Dan buruknya lagi, si monster itu ada di kamar mereka. Si ibu yang takut anaknya dimakan langsung menggendong anaknya. Deg-degan bangke, itu kalau anaknya nangis dah lah tamat ceritanya. Gak jadi gini tamat ceritanya. Nyatanya monsternya itu sempat pergi karena mendengar suara lain.
Nah, suara lain yang dihasilkan itu nyatanya dari si anak laki-laki yang masuk ke tempat penyimpanan jagung. Pada bingung nggak loh kenapa anaknya tiba-tiba masuk ke tempat penyimpanan jagung? Jadi si anak laki-laki sama si kakaknya yang perempuan ini berdebat. Dia kan nunggu ayahnya di tempat penyimpanan jagung gitu. Nah, si kakak perempuannya itu ngasih tahu ke adiknya kalau ayahnya itu pasti nggak bakal jemput mereka. Sang adiknya pun ngasih tahu baik-baik kalau ayahnya itu pasti akan menjemput mereka. Lagi asik berdebat, nyatanya adiknya itu nggak sengaja jatuh ke tempat penyimpanan jagung itu. Mungkin gara-gara besinya itu tidak tertempel dengan baik. Setelah itu si anak yang perempuan ini sempat berusaha agar membuat monsternya itu pergi dengan cara menyalakan alat pendengar suara manusia. Ya itulah pokoknya translate-nya kayak gitu. Alhasil alhamdulillah monsternya pun pergi. Kemudian mereka ini selamat dan bertemu dengan ayahnya. Ibunya juga melihat mereka dari CCTV dan ibunya pun ikut senang. Tapi di sekitar mereka itu masih ada monster. Kemudian si ayah ini menyuruh anaknya untuk bersembunyi di truk. Nah, ayahnya ini berusaha untuk membuat anaknya agar tetap selamat. Namun tanpa disadari nyatanya di atas ayahnya itu nyatanya ada monster. Monsternya pun OTW langsung nyerang ayahnya sampai jungkir balik ke ayahnya. Sang anak yang melihat ayahnya diserang sama monster tersebut langsung refleks teriak yang membuat monsternya itu langsung OTW ke truk itu. Ayahnya nggak mau kehilangan nyawa anaknya, akhirnya mengorbankan diri. Ngaku lu nangis nggak lu ngeliat cuplikan kayak gitu? Kalau gue sih enggak, gue biasa aja, alias nangis anjir, aku serius, dah lah kijel buat gue. Dan akhirnya mereka pun pulang walaupun anaknya jadi yatim ya. Nah, di sini anaknya yang cewek itu sempat bener-bener kaget loh ngeliat ruang bawah tanah yang penuh sama perjuangan ayahnya buat ngelawan monster itu. Mana sudah mati lagi ayahnya. Setelah itu ada adegan di mana mereka ini melawan monsternya dengan dibantu sama alat yang dibuat sama ayahnya. Nah, ketika si anaknya yang cewek ini menyalakan alat tersebut, telinga monsternya itu langsung kesakitan. Kemudian ibunya itu menyempatkan diri untuk menembak monster tersebut. Tamat.